Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali dalam Samas 20 Februari 2021. Mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan menaikkan sebuah pujian. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mensyukuri anugerah dan cinta dari Tuhan yang tak henti-hentinya kami kecap dan rasakan. Berkat yang senantiasa hadir melengkapi dan memampukan kami melewati masa-masa sulit dalam persiarahan hidup kami. Tuhan, kami menyadari sebagai manusia yang lemah, kami tetap membutuhkan tuntunan dari Tuhan, agar hidup kami tetap terarah dan tidak serong dari jalan Tuhan. Oleh karena itu, tuntunlah kami dalam perenungan kami hari ini, agar kami memahami isi hati dan cinta Tuhan bagi kami. Berkatilah waktu ini, sehingga perjumpaan kami dengan firman-Mu menjadi kesempatan yang baik untuk kami lebih berhikmat dalam menyikapi dunia. Sapalah kami Tuhan, kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 9 ayatnya yang ketiga sampai 13. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang.
Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada sebuah istilah yang populer beberapa tahun terakhir yang jarang kita dengar 20 atau 30 tahun silam, yakni hate speech atau ujaran kebencian. Fenomena ini menarik sebab dunia kita melalui media sosial menjadi tempat yang pas untuk ujaran kebencian berkembang secara masif. Orang-orang dengan leluasa menuangkan atau mengekspresikan ketidaksukaan atau kebenciannya terhadap orang atau pihak lain melalui tulisan, foto, atau video. Bahkan disampaikan kepada orang yang tidak dikenalnya. Orang merasa aman berlindung di balik media sosial yang tidak memperjumpakan mereka secara langsung dengan orang atau pihak yang menerima ujaran tersebut. Menariknya, karena pengujar kebencian ini tidak berjumpa secara langsung, mereka tidak memiliki kesempatan untuk duduk bersama, menerima penjelasan untuk bisa saling paham dan mengeliminasi kebencian yang ada di dalam diri mereka. Sebaliknya yang terjadi, ujaran kebencian justru memancing pihak lain untuk merespon dengan cara yang sama. Akhirnya terjadilah saling balas ujaran, sindiran, dan makian di ruang publik yang menjadi konsumsi bersama dan tidak mendatangkan faedah apapun. Kebencian tidak pernah terselesaikan, justru makin tumbuh subur. Bapak Ibu, berkaca dari fenomena ini, kita memahami bahwa kebencian tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan jalan yang sama, yaitu jalan kebencian. Maka benarlah pernyataan dari Martin Luther King yang pernah menyampaikan, "Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Benci tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya." Jalan cinta merupakan satu-satunya jalan yang memungkinkan kita mengeliminir kebencian dalam diri seseorang. Respon cinta inilah yang ditunjukkan Yesus kepada para pembencinya. Dia tidak menghardik, mengutuki, bahkan Yesus tidak mempergunakan otoritas keilahiannya untuk membalas orang-orang yang membencinya. Dalam bacaan kita melihat kepada ahli Taurat, Yesus mengingatkan, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Juga kepada orang-orang Farisi, Yesus memberi nasihat, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jalan ini dipilih dan jalan inilah yang Tuhan teladankan kepada kita. Menjadi pertanyaan berikutnya untuk kita, bagaimana dengan kita sekalian?
Apakah kita juga merespon kebencian sesama kita dengan respon cinta seperti Tuhan? Atau jangan-jangan kita masih membalas respon benci itu juga dengan kebencian? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ajar kami memiliki hati yang penuh cinta, pemaaf dan pengampun seperti Engkau, agar kami tetap bisa mengasihi mereka yang membenci kami, agar kami juga dapat berkata-kata dan bertindak dengan penuh kasih, agar kehadiran kami di tengah sesama tidak menimbulkan luka dan derita. Ampuni kami tatkala kami belum mampu memiliki hati yang penuh kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menuntun kami memahami arti mencinta dunia dan sesama yang Engkau kasihi itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih itu kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Kiranya keluarga damai diberkati dengan hati yang besar dan penuh cinta, dan dapat melanjutkan doa bersama keluarga untuk mendoakan pokok-pokok doa syafaat yang sudah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati.